Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Dwija Surgeon. Jadi pada kesempatan ini, di era COVID-19 ini, jadi banyak orang yang bingung memakai masker dan cara memakai masker ya. Jadi yang mana yang lebih baik untuk kita ya, masyarakat yang mobilitasnya tinggi dan banyak di luar rumah ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai bermacam-macam masker ya. Jadi di masyarakat itu banyak kita lihat masker aneh-aneh ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Jadi ini terlihat macam-macam bentuk masker. Jadi ada yang biasa dipakai ya. Juga nanti kita unboxing ini ya. Kita buka ini ya. Yang ini untuk siapa? Nah, yang ini apakah dia memenuhi persyaratan untuk mencegah penularan COVID atau tidak? Oke. Terima kasih yang sudah menonton video saya, like, subscribe, and share ya bagi kepada saudara-saudara, teman-teman ya, agar kita sama-sama memahami, oh ini masker yang tepat untuk kita pakai, cara memakainya bagaimana. Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan memulai dengan masker yang pertama yang banyak dijual di pinggir-pinggir jalan ya, atau di toko-toko atau di warung-warung. Jadi kalau kita lihat bentuknya agak lucu sedikit, tapi tidak apa-apa. Cuma apakah dia berfungsi untuk menahan virus akibat dari percikan orang lain? Jadi kalau kita lihat sih di sini lapisannya agak tebal ya. Ada sponnya juga di dalamnya. Tapi kalau dilihat ini adalah buatan kerajinan rumah tangga ya. Jadi untuk yang belum mampu membeli masker ya mungkin lebih baik dipakai daripada tidak memakai masker pada era COVID sekarang ini. Tapi kalau saya lihat sih kurang memenuhi syarat untuk kesehatan ya. Jadi pemakaiannya simple, dia langsung menutupin hidung dan mulut tinggal dikaitkan. Jadi ini dulu kalau kita naik motor jauh-jauh malam hari atau berdebu, yang seperti ini yang dipakai. Kemudian yang kedua, nah ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kebetulan dia gambarnya keren, ya. Dia hanya selembar kain kayak baju kaosnya. Jadi udah pasti dia tidak bisa menahan gempuran dari virus ya. Tapi dia diikatkan di telinga. Dan dia lebih menutupin dibanding masker yang tadi. Dan untuk anak muda mungkin keren ya. Lambangnya yang keren ya. Untuk maskernya juga keren. Tapi ini mungkin ya kurang juga memenuhi syarat kesehatan. Ini harganya murah. Kemudian, nah ini ya. Jadi kita buka ya.
Ternyata maskernya seperti ini ya. Jadi warna-warni ya. Sangat sederhana. Ini yang mana di atas, yang mana di bawah, hampir sama bentuknya. Mungkin bisa kebalik, mungkin juga ya, mungkin ini dia karena ini lebih lebih membentuk bentuk hidungnya. Nah, begini ya. Ini bisa diikatkan di belakang juga. Nah, jadi ada juga coraknya bentuk bibir ya. Ini kan seolah-olah seperti bibir ya. Jadi agak lucu. Rasanya adem juga. Tapi dia terbuat dari kain ya. Saya rasa juga dia kurang memenuhi syarat kesehatan ya. Jadi, nah yang umum kita lihat di jalan itu adalah yang masker seperti ini ya. Jadi ada 2 lapis. Lapis yang pertama yang lebih rapat untuk di bagian dalam ya. Ini untuk di bagian dalam. Nah, ini lapisan yang bersih seperti jaring-jaring tapi kecil banget ya. Sulit untuk dilihat. Jadi diharapkan virus itu menempel di sini ya. Tidak sampai masuk ke sini. Sehingga kita aman. Nah, ini ditekukkan di hidung, kemudian dikaitkan di telinga dan dia ditarik ya. Ya, jadi dia menutupi hidung dan ini. Dan terdiri dari 2 lapis. Ada juga yang 3 lapis. Tergantung dari pekerjaan kita apa. Semakin kita dekat atau kontak dengan pasien ya, jadi kita bisa melapisinya 2 lapis atau 3 lapis masker. Jadi saya rasa ini memang dibuat khusus untuk dapat memenuhi syarat kesehatan dan direkomendasikan ya, dibandingkan masker yang tadi. Dan harganya juga sempat mahal ya pada awal-awal pandemi ya, sempat mahal, tapi sekarang sudah tidak mahal lagi dan ini bisa didapatkan di fasilitas-fasilitas kesehatan atau sudah banyak juga yang menjual di warung-warung maupun toko-toko ya. Memang harganya dibanding yang tadi ya, yang seperti ini ya, itu jauh lebih mahal ini dibanding yang ini ya. Tapi ini lebih terjamin, lebih dapat mengurangi risiko kontak dengan virus ya, mengurangi risiko kontak ya. Terus ada masker ya, lebih bagus lagi ya. Jadi kita buka nih, agak susah membukanya. Nah, ini namanya masker KN95 ya. Nah, ini bagus sekali. Jadi dia lebih menutup di area pinggiran-pinggiran dari masker ya. Nah, lebih elegan juga, lebih enak dipandang. Ada juga jenisnya yang ada untuk bernafas di sini ya, pengaturan udara ya.
tapi dia tidak bisa memasukkan virus ke dalam karena dibuat sedemikian rupa ya. Jadi ini tertutup sampai ke bawah dagu ini ya. Nah, ini terpegang dengan baik, jadi dia aman banget. Tapi dia harganya paling mahal di antara masker yang lainnya. Nah, alangkah bagusnya kalau kita memakai masker ya. Apalagi misalnya anggaplah ini ya, karena ini kan standar, sudah menjadi standar ya, umum ya. Dan saya rasa kita mampu membelinya. Ya, masyarakat sudah mampu membelinya ya. Karena dia harganya juga sudah turun ya, sudah murah ya. Nah, kita bisa tambahkan dengan face shield ya. Nah, ini akan lebih mengurangi virus kontak. Jadi virus akan nempel di sini ya. Inilah usaha namanya ya. Usaha mencegah agar penularan virus COVID-19 bisa mengurangi masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Jadi kita bisa terhindar dan mencegahnya. Ya, dibanding kalau misalnya kita buka begini, naik sepeda motor atau bicara sama orang lain, itu sangat berbahaya. Makanya harus, kalaupun pakai face shield ataupun masker, kita tetap menjaga jarak 1 meter, bahkan yang bagus adalah 2 meter ya. Karena percikan daripada virus itu kan ukurannya bermacam-macam. Ada yang bisa jatuhnya dekat, ada yang bisa jatuhnya dia jauh. Jadi kalau dia jatuhnya sekitar 1,5 meter, kita berdiri 1 meter ya kita akan terkena. Tapi kalau kita udah dilindungi dengan face shield, apalagi ada masker yang dipasang dengan benar, nah, itu saya yakin bahwa kita diberikan kesehatan sampai saat ini dan sampai berakhirnya pandemi ini. Semoga ya. Oke, salam sehat, salam bahagia, dan sukses selalu. Terima kasih sudah menonton